bagaimana kabar teman-teman Mimin? Semoga tetap sehat ya. Di masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Mimin kali ini akan storytelling Zizing Gi Season 3 episode 20. Ceritanya makin seru tau gak sih? Kita review dulu episode sebelumnya ya. Tan San Zang berusaha menyelamatkan Raja Kerbau dari jiwa kegelapan. Dia meminta bantuan Bai Lang untuk terus melilit Raja Kerbau. Tak berselang lama, datang Ao Shui yang juga membantu melilit Raja Kerbau tersebut. Sedangkan di dalam bawah sadar Raja Kerbau, adik Neo yang sebelumnya ingin mengakhiri hidupnya ingin kembali ke dunia. Karena Tan San Zang mengatakan bahwa Wukong masih hidup, hanya saja masih bersembunyi di suatu tempat. Akhirnya, adik Neo berusaha menjulurkan tangannya untuk kembali ke dunia. Bagaimana kelanjutan filmnya? Mari kita memasuki babak yang terakhir di season 3 ini. Zizing Gi episode 20. Adik Neo yang berusaha menyelamatkan diri dari jiwa kegelapan akhirnya terlepas juga dari lilitan cacing-cacing yang melilitnya di dalam bawah sadar. Di dunia nyata pun, Raja Kerbau juga berhasil keluar dari lilitan naga Bai Lang dan Ao Shui. Namun semua kaget karena Raja Kerbau berubah menjadi adik Neo. Tan San Zang mengatakan bahwa wujud asli dari Raja Kerbau adalah adik Neo. Setelah itu, Bai Lang dan Ao Shui berubah ke bentuk manusia juga. Masih dengan sikap angkuh dan sombongnya, Ao Shui mengatakan setiap pertempuran tak akan bisa menang jika tanpa dirinya. Tan San Zang menanggapi pernyataan Ao Shui bahwa Ratu Lebah sudah musnah dan pertempuran sudah berakhir. Scene yang lain tampak Xiaoyu baru bangun tidur. Dia menyangka dirinya masih berada di sarang lebah, namun ternyata sudah berada di sebuah rumah. Kemudian dia bangun dan mencari seseorang di dalam rumah itu dan bertemu dengan Bai Lang. Bai Lang menjelaskan bahwa Ratu Lebah telah terbunuh. Di tempat lain, Tan San Zang sedang mengobati adik Neo. Adik Neo bertanya pada Tan San Zang, apa benar Wukong masih hidup? Dia menagih janjinya agar bisa bertemu dengan Wukong. Tan San Zang menjawab, Wukong bisa ditemui adik Neo nanti malam di luar gerbang barat. Malam harinya, benar saja, adik Neo menemui Wukong yang sudah berdiri di sebuah pohon. Adik Neo meminta untuk mengikutinya, tapi Wukong tetap melarang dengan alasan klan Kerbau sangat membutuhkan adik Neo. Wukong percaya bahwa adik Neo dapat memimpin dan membangun kembali benteng klan Kerbau. Kemudian, adik Neo berlari dan memaksa untuk ikut dengan Wukong. Ternyata barusan yang ketemu dengan adik Neo bukanlah Wukong yang asli, melainkan Wu Jing yang menyamar menjadi Wukong atas perintah Tan San Zang. Xiaoyu mengatakan kita tidak bisa terus-terusan berbohong pada adik Neo, karena cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Dia menanyakan apakah Wukong tidak memiliki perasaan sama sekali kepada adik Neo. Akhirnya, Tan San Zang menceritakan awal mula hal ini terjadi. Waktu itu, di kampung klan Kerbau, Wukong bangun tidur dan berjalan-jalan di sekitar sana. Wukong melihat para kerbau tengah sibuk melakukan sesuatu.
Dia penasaran apa yang tengah dikerjakan mereka. Kemudian, Wukong bertanya pada salah satu dari mereka. Dan mereka menjawab bahwa adik Niu akan menikah dengan Sun Wukong, seorang kera jelek. 看来是我认错了，这人比那猴子还丑。师傅，给。师傅危险，我们要立即离开。 Wukong langsung menemui guru dan teman-temannya yang lain. Dia memberitahu keadaan di luar bahwa dia akan dinikahkan dengan adik Niu. Sontak, Tan Sanzang dan teman-temannya kaget mendengar kabar itu. 再待下去就到不了比，他们有点太热情了。我的妹妹要逼我和他成亲呢。别吃那么透。 Akhirnya, mereka memutuskan untuk kabur dari kampung kerbau. Untuk itulah, sampai sekarang Tan Sanzang khawatir jika bertemu dengan adik Niu dan mengingat-ingat Wukong. Setelah itu, mereka kembali menjalankan misinya untuk mengembalikan api suci. 我们也是时候启程了。敖玄，你变强了。无聊死了。海狼，海狼，敖雪师兄。 Di tengah perjalanan, Aoshe melihat barang-barang yang dibawa oleh Bailang. Dia menanyakan kabar tentang api suci. Apakah masih baik saja atau tidak? Tapi Bailang tak menjawabnya. Dia terus berjalan mengikuti Tan Sanzang. Rupanya, Aoshe bersikeras untuk mendapatkan api suci. Namun sepertinya juga, dia tidak tahu kalau api suci telah menjelma menjadi seorang wanita cantik yaitu Xiaoyu. 无论如何，我都必须得到它。 Xin berpindah ke kerajaan gerbang utara. Tampak Dewa Sasin dan Jenderal Shen Qiang membicarakan tentang Dewa Rula yang diloloskan oleh Ji Guotian. Jenderal Shen Qiang mengatakan bahwa menyingkirkan bayangan perlu ditingkatkan. Kemudian, Dewa Sasin memberikan pernyataan lagi bahwa Kaisar Qitian sudah berusaha keras menyingkirkannya dengan memenjarakan Dewa Rulai di penjara Pulau Terapung. Namun menurutnya, ada hal aneh. Kaisar Qitian dan Dewa Rulai pernah mengatakan bahwa ada perubahan di alam surga. Entah apa maksudnya. Ketika Dewa Sasin hendak mengatakan sesuatu kembali pada Jenderal Shen Qiang, tiba-tiba lonceng kerajaan berbunyi beberapa kali. Itu tandanya akan ada sesuatu yang bakal terjadi. Kemudian datang seseorang kepada Dewa Sasin melaporkan bahwa lonceng sudah berbunyi berkali-kali. Dewa Sasin mengatakan jika lonceng itu berbunyi maka itu sebagai prediksi kedatangan iblis besar. Dan yang akan datang pasti sangat luar biasa. 一连续响了12下，即将降世的到，这大妖会是什么来头？为何我有种不好的？ Mereka punya firasat buruk atas iblis besar yang akan datang ini. Di luar, awan membentuk gumpalan besar. Ternyata season ini pun berakhir. Aduh, kalian gak sabar nunggu kelanjutannya kan? Sama, Mimin juga. Jangan marah sama Mimin dong kalau episodenya cuma dikit. Udah dari sononya tahu gak sih kayak gini. Kalian yang belum subscribe dulu ya. Mimin akan kasih imbalan dengan story-story menarik lainnya. Ketemu di season berikutnya ya. Dadah, bye.